pemantauan stimulasi perkembangan anak. Jadi Ibu, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita memantau perkembangan dan memberikan stimulasi untuk meningkatkan perkembangan anak. Yang pertama ini di buku KIH, ini misalnya umur 29 hari sampai 3 bulan. Nah, di sini ada beberapa stimulasi yang penting untuk dilakukan oleh orang tua di rumah untuk anak umur 29 hari sampai 3 bulan. Misalnya yang stimulasinya adalah dengan permainan peluk, cium, kemudian bayinya diayun, kemudian senyum kepada bayi, kemudian ditatap matanya, diajak bicara, kemudian kita tirukan ocehan atau apa yang dibilang bayi kita tirukan, kemudian berinteraksi dengan mengenalkan berbagai suara atau kita ajak bernyanyi, kemudian bermain gantungan yang berwarna-warni, kemudian kita bermain meraih, meraba, memegang mainan, misalnya mengangkat kepala, kemudian bayinya diajak tengkurap atau orang bilang sekarang itu tummy time supaya dia berlatih untuk mengangkat kepalanya atau menegakkan lehernya. Itu stimulasi anak umur 29 sampai 3 bulan. Kemudian di sini juga selanjutnya stimulasi umur anak 3 sampai 6 bulan. Di sini ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan untuk kita menstimulasi agar perkembangan anak kita itu baik. Yang pertama misalnya main peluk cium, kemudian kita ajak bicara, kita tatap matanya, kemudian kita ajak bermain mencari sumber suara, main ciluk ba, misalnya ciluk ba, seperti itu kita ajar dia. Kemudian kita ajak melihat wajahnya di cermin, kemudian mulai mengambil benda-benda kecil, kemudian diajar dia berguling, kemudian mulai diajar duduk seperti dia 3 sampai 6 bulan itu mulai diajar duduk. Nah, kemudian nanti di rumah ibu pantau perkembangannya, misalnya setelah umur 6 bulan, apakah setelah umur 6 bulan, pada saat anak berumur 6 bulan, apakah dia sudah bisa melakukan, misalnya ini adalah lembar pemantauannya, apakah dia sudah bisa berbalik dari telungkup menjadi terlentang, misalnya telungkup menjadi terlentang, kemudian dilihat apakah dia sudah bisa mengangkat kepalanya secara tegak seperti itu, kemudian apakah dia bisa mempertahankan posisi kepalanya tegak dengan stabil, tidak goyang-goyang lagi pada saat bayi ibu berusia 6 bulan. Jika misalnya bayi ibu setelah berusia 6 bulan ada salah satu saja yang tidak bisa dilakukan oleh bayi ibu, atau misalnya centangnya di sini, kalau bisa dicentang ya, kalau tidak dicentang tidak. Kalau misalnya ada satu saja dari beberapa pemantauan perkembangan yang ada di buku ini tidak bisa dilakukan oleh anak ibu, maka segera dibawa ke puskesmas atau dilaporkan ke petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena itu bisa jadi sebagai indikasi terjadinya gangguan perkembangan pada anaknya ibu. Nah, ini ada nanti di buku. Nah, seperti ini. Nah, ini yang warna-warna kuning seperti ini ya. Jadi diisi oleh ibu. Silakan dibaca-baca di rumah, silakan dilihat-lihat, kemudian nanti silakan diisi untuk lembar pemantauannya. Nah, ibu, kami ingin menjelaskan tentang pemberian vitamin A dan obat cacing untuk anak ibu. Jadi pemberian vitamin A ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi pemberian vitamin A ini sangat baik untuk menjaga kesehatan mata untuk anak kita. Biasanya ketika asupan vitamin A tidak cukup, itu bisa berakibat kepada gangguan penglihatan seperti itu. Kemudian vitamin A ini juga sangat baik untuk daya tahan tubuh anak-anak kita. Jadi harapannya, jadi ibu setiap bulan rutin membawa anak ke posyandu. Kemudian pada bulan Februari dan Agustus itu ada pemberian vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata dan juga menjaga daya tahan tubuh anak-anak, meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak.
Kemudian ada juga nanti pemberian obat cacing. Ya, untuk pemberian obat cacing ini sangat penting juga diberikan kepada anak kita. Biasanya pemberian obat cacing itu di atas usia 1 tahun mulai diberikan obat cacing, karena biasanya anak-anak kan sudah mulai bermain di pasir, di tanah. Kita tidak tahu, biasanya di kukunya ini tiba-tiba mungkin sudah ada telur cacing yang ketika dia masukkan ke dalam mulut, kan anak-anak kecil ini sangat suka sekali mengisap jari ketika misalnya tangannya kotor, ada telur cacing. Setelah dia bermain di pasir itu masuk ke dalam mulutnya, bisa jadi nanti masuk ke dalam saluran pencernaan dan bisa berkembang cacing yang berakibat pada kecacingan. Anak yang mengalami kecacingan ini nutrisinya tidak terserap dengan baik. Harusnya makanan yang dia makan itu terserap untuk tubuhnya, tapi akan dicuri oleh cacingnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi setiap 1 tahun sekali anak-anak diberikan obat cacing.